Anton, apa kamu tahu kalau papi kamu akan menikah dengan saya? Selama saya masih hidup, saya tidak akan mengizinkan papi saya menikah dengan perempuan macam kamu. Dan papi kamu tidak akan mendapatkan Santi. Karena sekarang Santi sudah menjadi milik Hari. Tentu saja. Kamu masih terlalu muda, Anton. Kamu nggak tahu apa-apa. Sebenarnya, tunggu Mokhtar. Sebenarnya Hari dan Santi tidak menikah. Mereka hanya pura-pura supaya kamu bisa segera menikah dengan Winda. Apa itu benar, Pi? Hal ini akan menyakitkan kamu. Lebih daripada rasa sakit yang saya alami karena tamparan kamu, Mokhtar. Selamat tinggal. Katakan pada saya, Pi. Apakah benar yang dikatakan Vera itu? Iya. Papi pikir kamu akan menerima Winda setelah Om Hari dan Tante Santi menikah. Terus, setelah saya menikah dengan Winda, apa yang akan terjadi? Papi akan memberitahukan pada kamu bahwa Om Hari dan Tante Santi hanya berpura-pura. Kenapa Papi mengorbankan cinta Papi? Kamu sudah tahu jawabannya, Ton. Winda hanya mengizinkan mamanya menikah dengan Om Hari. Saya harap Winda tidak pernah muncul kembali. Dia selalu menimbulkan masalah untuk kita. Sampai-sampai Papi kena serangan jantung. Kenapa kamu selalu menyalahkan Winda atas segalanya? Karena dia satu-satunya orang yang menentang perkawinan Papi dan Tante Santi. Mas Hari, tadi malam Vera memberitahu Anton, katanya kamu jatuh cinta sama saya. Doa Winda sekarang udah terjawab. Setiap hari Winda berharap agar Om Hari bisa merubah perkawinan palsu ini menjadi kenyataan. Dan Om Hari udah Winda anggap sebagai papa Winda sendiri. Kamu belum jawab pertanyaan saya, Mas Hari. Apa yang harus saya katakan? Pada awal Winda muncul dalam hidup saya merasa mulai hidup kembali. Ketika saya melihat kamu, saya bermimpi untuk menikah dengan kamu. Bagaimanapun keluarga Mas Rahmat adalah keluarga saya juga. Saya senang berpura-pura menikah dengan kamu. Karena itu ketika Vera datang untuk memeras saya mengalihkannya kepada Muhtar. Barangkali kalau Muhtar jadi menikah, kamu mungkin akan menerima saya sebagai suami. Tapi Vera tergesa-gesa. Dia menghancurkan segalanya. Jadi kalau Vera tidak buka mulut, kamu tidak akan pernah cerita sama saya. Kalau kamu punya rencana, Muhtar menikah dengan Vera. Mama, Om Hari berbuat begini karena Om Hari cinta sama Mama. Luar biasa. Kami melakukan semua ini karena kamu. Karena kamu mencintai Anton. Sedangkan Om Hari yang melakukan semua ini sama Mama. Karena Om Hari mencintai Mama. Tapi Mama mencintai Om Muhtar. Mama tidak melakukan apa-apa.
kecuali hanya berkorban, berkorban. Santi, Santi. Jangan khawatir, Om. Winda nggak akan patah hati. Hanya karena Anton nggak menghendaki Winda. Winda hanya mau Om Hari dan Mama menjadi keluarga Winda yang sebenarnya. Karena bagi Winda, keluarga itu sangat penting. Bagi saya, keluarga itu sangat penting. Begini, Pak. Saya sudah tidak punya keluarga lagi. Oleh sebab itu, saya dapat bertugas 24 jam. Itulah yang saya cari buat Papi. Karena Papi menderita penyakit jantung. Kebetulan sekali saya tahu banyak tentang pasien jantung. Sebab suami saya dulu menderita penyakit yang sama. Tunggu sebentar ya, saya perkenalkan Papi saya. Papi, perkenalkan Betty. Duduk aja. Muhtar. Dia juru rawat yang akan merawat Papi selama 24 jam. Senang bertemu dengan Anda, Pak Mohtar. Terima kasih. Dan saya harap saya dapat menyesuaikan diri saya dengan situasi di rumah ini. Apa yang harus kita lakukan? Mamamu tidak mau keluar kamar seharian ini. Om kemana tadi waktu Winda pulang kantor? Om tadi jalan-jalan menyegarkan pikiran. Sekalian berusaha memecahkan masalah ini. Nggak ada yang perlu dipecahkan, Om. Anton dan keluarganya sudah memutuskan semua hubungannya dengan kita. Winda, seharian ini Mama berpikir dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Maksud Mama? Mama kan dan Mas Hari menikah pura-pura demi Anton. Sekarang Anton sudah mengetahuinya. Jadi Mama rasa Mama tidak perlu pura-pura lagi. Ya kan, Mas? Ya. Kalau begitu, saya akan kembali ke Bogor besok pagi-pagi sekali. Enggak, Om. Om nggak boleh kemana-mana. Bagi Winda, Om sama pentingnya seperti Papa. Dan Winda nggak akan membiarkan Om tinggal sendirian di Bogor. Winda, waktu Mama seumur kamu, Mama dinikahkan dengan orang tua Mama, dengan Mas Rahmat, dengan Papa kamu. Mama tidak ingin hal ini terjadi lagi sekarang. Mama tidak ingin hal serupa terulang karena dorongan anak Mama. Kenapa enggak, Ma? Om Hari kan saudara Papa. Cuma dia satu-satunya yang bisa menggantikan Papa. Mamamu benar, Winda. Om hanya jadi penghalang saja. Biarkan Om pergi ya. Winda ikut Om.
Halo, Win. Tolong, gue ada di rumah. Sari? Sari? Ngomong dong. Kalau kamu coba sekali lagi, saya akan ikat lagi kaki dan tangan kamu. Ngerti? Halo? Ada apa dengan Sari, Win? Sari baru aja telepon, Mah. Terus? Dia minta tolong, tapi tiba-tiba teleponnya putus. Mungkin anak itu diculik dengan paksa. Gimana tuh anak? Mah, tolong jangan anggap Winda memaksa Mama. Kalau Mama ingin menemui Pak Mukhtar, Mama bebas melakukannya. Ada apa sih kamu, Win? Karena Om Hari dan Winda akan tinggal di Bogor. Kami akan keluar dari kehidupan Mama setelah Sari ditemukan. Maafin Winda, Ma. Suster tunggu di sini. Saya mau nemui seseorang di sana, dan saya duduk di bangku itu. Tapi jangan terlalu lama ya, Pak. Apa kabar, Santi? Baik, kamu? Baik. Ada apa? Anak saya, Winda, ingin saya menikah dengan Mas Hari. Karena dia mencintainya seperti dia mencintai almarhum bapaknya. Lain dengan Anton anak saya, Santi. Dia tidak ingin saya menemui kamu dan Winda. Dia menganggap bahwa kamu adalah penyebab penyakit jantung saya. Dia selalu punya pikiran seperti itu. Sekarang Anton menyewa perawat yang bekerja untuk merawat saya selama 24 jam. Itu dia. Mukhtar, kadang-kadang saya berpikir, apakah hidup kita sudah berakhir di saat anak-anak kita sudah mulai mengatur hidup kita? Kamu tahu apa sebabnya, Santi? Karena kita telah memberi mereka kesempatan untuk menekan kita secara emosional. Anton tahu apa yang akan saya perbuat untuk dia. Dan Winda juga tahu sifat saya. Tapi Anton selalu mengancam akan meninggalkan rumah. Winda sudah melakukannya. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak sampai Mas Hari menemukannya kembali. Kenapa sih kita sebagai orang tua tidak bisa berbuat sesuatu untuk merubah apa yang telah dan sedang anak-anak kerjakan? Berbuat apa? Ya, menekan emosional mereka. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kabur, menghilang, dan tidak kembali sampai tuntutan kita dipenuhi.
Kita bukan anak kecil lagi, Muhtar. Buat apa pakai kabur segala? Kadang-kadang menjadi orang tua sama membingungkannya dengan menjadi anak muda, Santi. Saya pernah bilang begitu sama Anton. Bagaimana, Santi? Kamu benar. Kalau gitu kita kabur agar mereka gantian merasa cemas tentang kita. Ini sangat menarik. Semoga tidak terlalu menegangkan. Ingat loh, Muhtar, kamu punya penyakit jantung. Dengar, kita baru bisa pergi setelah Betty bebas tugas. Sesaat saya suka lupa kalau saya sudah tua. Saya merasa kita seperti pacaran, seperti waktu kuliah dulu. Saya tidak pernah merasa tua kalau kamu selalu bersama saya. Kalau gitu, kita pergi kemana? Pergi ke daerah peternakan ayah saya di Bandung. Anton pun tidak tahu tempat itu. Nanti saya jemput kamu tengah malam. Jadi tadi Papi ketemu Tante Santi? Ton, Papi mau nanya, si Betty itu perawat atau mata-mata sih? Keduanya, Pi. Terus kamu mau menghukum Papi kalau tadi Papi ketemu Tante Santi? Papi kan sudah cukup tua untuk menyadari bahwa Tante Santi tidak baik untuk jantung Papi. Anton, bagaimana kamu tahu? Sedangkan hatimu sendiri tidak tetap. Dalam waktu sekejap saja, kamu telah mempermainkan Winda, Vera, dan Sally. Ya, tapi saya punya alasan kuat untuk itu, Pi. Sudahlah, Ton. Tinggalkan Papi sendiri. Papi udah ngantuk, mau tidur. Baik, Debbie. Selamat malam. Masuk. Ini obatnya, Pak. Taruh aja di meja. Biar nanti saya minum sendiri. Selamat malam. Malam. Pagi, Om. Pagi. Mama mana,
mana, Om? Wah, Om belum lihat tuh. Di dapur? Dari pagi Om belum bertemu. Kalau gitu, Winda mau bangunin Mama dulu ya. Ma? Winda, maafkan Mama Winda ya. Mama terpaksa melakukan ini karena Mama sangat mencintai kamu. Dari Mama. Om? Om? Mama nggak ada, Om. Mama pergi, cuma tinggalin surat ini aja. Gimana, Om? Jadi Pak, waktu saya masuk membawa kopi, Pak Mohtar sudah tidak ada. Saya menemukan kertas ini di tempat tidur. Saya tidak tahu maksudnya apa, sehingga saya manggil Bapak. Jangan-jangan Papi meninggalkan saya dengan Tante Santi. Oh, maksud Bapak, wanita yang dijumpainya di taman kemarin pagi. Iya, Papi memang sudah lama sekali mencintai Tante Santi. Akhirnya mereka sepakat untuk kabur, tapi saya senang. Tapi Pak Mohtar masih membutuhkan obat. Gampang. Obatnya ialah cintanya pada Tante Santi. Pak, apakah Bapak masih mencintai ayah Bapak? Tentu dong. Justru karena itu saya bahagia. Karena Papi telah kabur dengan wanita pilihannya. Lalu, bagaimana dengan keluarga Ibu Santi sendiri? Om Hari dan Winda gagal memisahkan Papi dengan Tante Santi. Saya yakin Winda sangat marah sekali dengan tindakan yang mereka lakukan ini. Om, Winda nggak bisa tidur. Winda terus mikirin kemana Mama pergi. Om juga sama, Winda. Perasaan Om mengatakan kalau mamamu tidak pergi sendirian. Maksud Om apa? Mama nggak mungkin pergi dengan seseorang. Mama bukan tipe wanita seperti itu, Om. Coba kamu selidiki di mana Pak Muhtar berada. Ini nggak ada hubungannya sama Pak Muhtar. Om tahu kenapa Mama pergi. Karena Mama menganggap Winda terlalu maksanya untuk menikah sama Om. Ya, itu salah satu sebabnya, Winda. Tapi Om yakin sekali, mamamu pergi tidak sendirian. Coba sekarang kamu telepon Anton, tanyakan di mana papinya berada.
tidak ada di rumah sejak semalam. Apa? Iya, saya rasa papi saya kabur sama mama kamu. Mestinya dari dulu mereka lakukan itu. Ternyata kamu sama brengseknya sama papi kamu. Saya benci kalian berdua. Maafkan Om, Winda. Semua ini kesalahan Om. Bukan Om, ini bukan salah Om. Ini salah Anton sama papinya. Mereka mempengaruhi Mama. Saya benci Om. Muhtar, tolong poskan surat dong buat anak saya, Winda. Kita kan sudah janji tidak akan menghubungin anak-anak kita lagi, Santi. Saya hanya mau ngabari kalau saya baik-baik saja. Tolong Muhtar, please. Dia sendiri tidak pernah mengirim sepucuk surat pun padamu ketika dia meninggalkan rumah ke rumah pamannya. Kamu jangan rayu saya, Santi. Saya kan seorang ibu, Muhtar. Saya seorang ayah. Anton seorang laki-laki. Winda punya paman. Kita tidak perlu khawatirkan dia. Biar mereka yang mencembasi kita. Tapi bagaimana dengan Sari ya? Apa dia sudah menghubungi Winda lagi apa belum? Saya nggak tahu. Sari sayang, ini saya bawakan kopi yang panas dan nikmat sekali. Ini sayang. Semalam saya mimpi kalau akhirnya kita sudah menikah dan saya hamil. Sungguh Sari? Oh, ini berita yang sangat menggembirakan sekali. Saya sudah bilang sayang, bahwa pelan-pelan pasti kamu akan mulai mencintai saya. Akhirnya saya sadar kalau saya sangat beruntung sekali mendapatkan pria seperti kamu yang sangat mencintai saya. Karena jarang sekali pria yang mau mencintai seorang wanita buta seperti saya. Tunggu, biar saya buka ikatan ini. Ya. Sekarang kamu minum kopinya ya. Ini Sari. Hati-hati, panas. Dan saya juga mimpi tentang hal lain lagi. Tentang apa? Tapi saya malu ngomongnya. Loh, kok malu? Di sini hanya ada kita berdua, sayang. Tidak ada orang lain. Ayo cerita. Sini dong. Nanti akan saya bisikkan di telinga kamu. Baiklah. Apa, Sari? Kamu harus rasakan ini. Sari! Kata saya, Sari! Kenapa tega sekali, Sari? Sari! Buka pintu, Sari! Sari! Sayang! Buka pintu, sayang! Kamu tidak akan bisa kemana-mana, sayang! Saya benci kamu, Nenek. Saya benci kamu.
Winda. Terima kasih Anda menghubungi saya, Kapten. Gimana keadaan Sari? Tenang. Dia telah tertabrak mobil. Untunglah pemilik mobil melaporkan bahwa Sari telah menabrak mobilnya. Apa lukanya parah? Menurut dokter, dia mendapat cedera pada bagian yang sama seperti dulu, matanya. Ya Tuhan, dia buta. Kapan saya bisa melihatnya? Kita tunggu beberapa jam lagi. Sebaiknya Winda tunggu saja di sini. Saya juga akan minta beberapa keterangan dari dia. Kapten, kita harus menangkap lelaki bajingan itu. Kalau perlu penjarakan dia sampai seumur hidup. Nanti kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kau tenang saja. Winda, lo ada di sini, Win. Gue di sini, Sari. Untung lo selamat. Winda, takut telah menghancurkan diri gue, Win. Dia ikat dan sekap gue di rumahnya. Gue akan ceritakan ke Kapten Joko. Gue ingin dia dihukum berat, Win. Dia memperkosa gue. Dia memperkosa gue. Sari, kamu telah membicarakan Tagor yang sama. Ya, si pengacara yang telah menabrak mati Andi dan membuat mata kamu buta. Wita, saya pergi sebentar. Tenang, Sari. Lo akan mendapatkan keadilan. Gue hancur, Win. Hidup gue hancur. Maaf, Om. Winda terlambat menghubungi Om. Kapten Joko yang menemukan Sari. Dan Winda langsung ke sini dari kantor. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana, Sari? Lukanya di kepala, sama seperti yang dulu. Win, gue samar-samar ngeliat cahaya. Ya, Win, gue samar-samar ngeliat cahaya. Winda, tolong nyalain lampunya, Win. Gue akan panggilkan dokter.